Halo teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya saya berterima kasih ya teman-teman udah mau menyempatkan waktu ke sini untuk bertemu kita berbicara. Nah, sekarang sebelum kita lanjut masuk kegiatannya, kita mungkin awali dengan berdoa ya. Boleh. Siapa yang mau mimpin? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan marilah kita berdoa. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Teman-teman sebelumnya udah tahu belum ini saya suruh ke sini untuk mau apa? Belum tahu. Belum pada tahu. Iya. Jadi teman-teman saya kumpulkan di sini sekarang kita untuk bimbingan kelompok. Oh, Mungkin ada yang udah pernah dengar atau udah tahu bimbingan kelompok? belum tahu, Pak. Belum tahu. Apa? Nggak ada yang tahu berarti. Belum. Mungkin diskusi mungkin, Pak. Oh ya, diskusi benar. Ada lagi? Berbincang-bincang gitu. Iya, berbincang-bincang. Nah, sekarang bimbingan kelompok itu adalah kita berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Oh. Ya, Begitu. iya. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin ini udah pada kenal apa belum? Belum. Belum pada kenal ya? Silahkan, yuk perkenalan. Mulai dari siapa? Dari kakak dulu. Dari saya. Ya. Oke. Saya Valentino Nanda. Biasanya teman-teman tuh pada manggil Nanda. Oh. Nah, silahkan kamu. Oke. Saya Wahyu Eka, biasanya panggil Wahyu. Halo teman-teman, salam kenal. Halo. Saya Devina. Halo Devina. Aku Renata Kumalasari, dipanggil Renata. Halo Halo Renata. Renata. Nama aku Dia. Halo Halo Dia. dia. Nah, sebelumnya kan ini udah pada kenal. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asasnya. Mungkin ada yang udah tahu asas-asas dari bimbingan kelompok itu? Kesukarelaan. Asas kenormatifan. Iya, kenormatifan. Keterbukaan. Ya, keterbukaan, Kegiatan. kegiatan. Udah. Ya. Ya. Nah, itu ada satu lagi ya, teman ya. Kan tadi udah normatif sudah. Sukarelaan sudah. Kegiatan sudah. Nah, kurang satu itu keterbukaan. Kalau asas ini saya jelaskan satu-satu ya. Kalau kesukarelaan kan teman-teman kan kesini ada paksaan apa enggak ini? Tidak. Nah, itu kesukarelaan. Kalau keterbukaan kita nanti di dalam bimbingan kelompok ini kita harus saling terbuka sama teman-teman yang lain. Jadinya nggak usah ditutup-tutupi gitu. Ya. Nah, kalau asas kegiatan ya kita seperti ini melakukan kegiatan. Kalau kenormatifan ada yang tahu? Menjaga Mengikuti etika. peraturan. Iya, betul. Intinya seperti itu ya. Ya, Mungkin teman-teman udah paham. sudah. Nah, tujuan kita hari ini adalah kita mau membahas tentang bullying. Oh, yang lagi tren sekarang itu ya, ya. yang lagi tren di kalangan remaja sekarang ya. Iya, iya. Mungkin ada yang tahu bullying itu apa? Mengolok-olok. Ya, itu contohnya ya. Merundung. Ya, merundung. Merendahkan orang yang kita anggap lemah. Ya, betul. Ada lagi Memukul. memukul ya. Sekarang saya mau waktu dulu ya. Ini kita mau melaksanakan kegiatan bimbingan ini mungkin berapa menit atau berapa jam? 30 menit. 30 menit. Iya. Jadi kita melaksanakan 30 menit ke depan ya. Iya. Ya. Baik, sekarang bullying itu adalah hal yang kita lakukan, terkadang itu kita tidak sengaja melakukannya. Contohnya ya, saya misalnya memanggil kamu dengan sebutan kecil, hei cil, bocil. Nah, kayak gitu itu adalah salah satu bullying. Tapi kan mungkin ya saya yang melakukan itu tidak merasakan kalau itu membuli. Tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang perundungan kepada orang lain. Nah, mungkin ada yang tahu lagi mungkin contoh-contohnya? Menyebut nama orang tua. Ya, itu juga bisa menyebut nama orang tua, itu juga termasuk perundungan atau bullying itu. Mungkin teman-teman ada contoh lagi enggak? Menghina fisik. Ya, menghina fisik juga itu termasuk body shaming tadi ya, body shaming.
body shaming itu juga termasuk dalam bullying atau perundungan. Ada lagi teman-teman? Jambak gitu. Ya, itu kekerasan itu juga termasuk bullying. Udah? Sekarang teman-teman udah siap belum? Ya. Nah, sekarang kita akan memahami bullying lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Nah, tadi kan teman-teman udah menjelaskan ya mungkin sedikit-sedikit tentang apa itu bullying dan contohnya ya. Nah, sekarang saya mau lebih menjelaskan lagi. Nah, bullying itu dibagi menjadi beberapa jenis. Mungkin ada yang tahu dibagi beberapa jenis, teman-teman? Bagi empat jenis. Ya, betul 4 jenis. Apa aja mungkin ada yang tahu? Cyberbullying. Ya, cyberbullying 1. Apa? Bullying verbal. Ya, bullying verbal 2. Ada lagi? Sosial. Ya, sosial. Terus non-verbal. Ya, non-verbal atau fisik ya. Iya. Ya. Sekarang saya jelaskan satu persatu ya mungkin ya. Nah, sekarang bullying verbal. Bullying verbal itu secara lisan kita mengucapkan. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan di pertama tadi, seperti memanggil dia tuh, bocil, becil gitu. Nah, terus kalau yang fisik itu mungkin kita melakukan kekerasan. Nggak tahu mungkin menjambak, mendorong atau apapun itu. Pokoknya yang berhubungan dengan fisik itu masuknya yang fisik. Sekarang ada yang sosial ya. Iya. Nah, mungkin ada yang tahu yang sosial? Menggibah. Ya, ada lagi? Mungkin ngomongin yang nggak benar ke orang lain gitu. Iya, betul. Sosial itu gimana? Menjelek-jelekan orang di orang lain. Misalnya saya sedang di sini. Nah, nanti saya di luar menjelek-jelekan kalian berempat kepada orang lain. Padahal hal itu nggak benar. Salah gitu loh. Saya mencoreng nama lah hitungannya seperti itu. Nah, yang terakhir tadi ada cyberbullying itu bullying menggunakan sosial media. Atau kita kalau sekarang kita pakai handphone ya. Mungkin kan sosial media kan sekarang udah banyak. Nah, mungkin kan kita ngepost suatu foto kita apa-apa gitu kan, ada kolom komentar. Nah, di kolom komentar itu berisikan tentang perundungan atau menjelek-jelekkan kita. Nah, udah seperti itu ya. Sekarang apalagi? Pada bosan deh sekarang ya? Capek. Mungkin untuk kita ice breaking dulu ya, selingan-selingan dulu ya, biar tidak gabut lah istilahnya. Nah, sekarang kita mau selingannya, main tepuk tangan saja, pagi, siang, sore, malam. Gimana tuh contohnya? Nah, saya contohin ya. Iya. Jadi kalau saya bilang pagi, itu tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Nah, kalau sore mungkin bisa 3 kali. Kalau saya bilang malam, tidak tepuk. Nah, hanya gini, tapi tidak kena. Nah, tahu ya. Tahu. Sekarang mungkin kita mulai. Ini dicoba dulu ya, ya. Pagi, sore, malam, siang. Nah, udah pada mudeng ya teman-teman ya. Sudah. Nah, sekarang kita lakukan. Siang, sore, malam. Ya, salah sendiri saya. Ulangi lagi ya. Siang, malam, pagi, siang, malam. Wahyu kena ya. Sekali lagi. Wahyu gak usah ikut. Ya. Pagi, malam, sore, pagi, malam, sore.
Nah, dah cukup ya. Iya. Nah, sekarang kita beri hukuman ke Wahyu. Apa tuh Nah, hukumannya? ya sekarang kita nggak hukuman ya. Mungkin untuk saya berikan pertanyaan saja. Yang jawab Wahyu. Nanti teman-teman kalau misal Wahyu juga nggak bisa dibantu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau Wahyu kena bullying, apa yang dilakukan Wahyu? Kalau saya di posisi itu saya akan mencoba tutup telinga. Jadi masa bodoh sama lingkungan yang mengatai saya yang enggak, terus habis itu menjelek-jelekkan, menyebar humor yang tidak baik ke orang lain. Jadi saya mencoba untuk tetap percaya sama apa kata diri saya, tidak perlu mendengarkan orang lain, jadi cukup tutup telinga. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin kalau saya lebih bereaksi ya, kayak kalau misal tadi contoh kan dibilang kayak misal kecil bocil Iya. gitu, itu kan menurut saya ya memang saya menyadari kalau misal saya kecil, tapi kayak harusnya nggak usah dikatain gitu, langsung bilang aja ya, ya udah kamu kok badanmu kecil gitu, tapi ya juga itu tergantung orangnya masing-masing sih. Langsung bilang gitu ya. Iya, langsung bilang daripada Enggak. dikata-katain Iya. kecil bocil gitu. Iya. Ada lagi teman-teman. Kalau saya mungkin cuek aja sih, kayak misal dikatain ya udah gitu aja. Terus sama kayak pembelaan, kayak misal dikatain kecil ya biar cinta aku kecil, emang kenapa? Oh, ya. iya. Pembelaan diri ya. Iya. Udah. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada satu lagi nih pertanyaan. Dampak negatif dari bullying itu apa? Kalau biasanya ini ya kan pasti kan kita di lingkungan sosial bertemu banyak orang ya kan, terus Iya. juga tuh kalau di lingkungan sosial tuh juga kita nggak hanya sendiri, pasti kita juga membutuhkan orang lain kan Betul. untuk kita melakukan aktivitas, entah itu pekerjaan ataupun apa sebaliknya. Nah, di situ kalau kita kena bullying, dampak negatifnya itu biasanya lebih ke mental ya. Kalau yang nggak kuat kan biasanya lebih ke menyendiri, terus yang awalnya itu ekstrovert bisa jadi introvert kan, yaitu kayak mengurung diri, terus habis itu bisa jadi lebih pendiam, terus kayak ansos banget sama orang-orang yang awalnya tuh mungkin dia bisa kesana kesini, relasinya banyak, terus habis itu dia terkena bullying, dia bisa membatasi diri dengan siapapun, jadi ansos, terus habis itu lebih ke pendiam itu tadi, jadi kayak menghiraukan dunianya. Yang awalnya emang dia excited di lingkungan sosialnya itu, jadi kayak lebih mundur ibaratnya. Iya. Ada lagi? Dampak negatifnya ya tadi. Iya, dampak negatif. Dampak negatifnya mungkin kalau dari saya, karena saya pernah jadi korban ya. Iya. Menurut saya sih lebih bisa memotivasi diri lagi sih. Kalau saya nganggapnya itu hal yang positif ya, Iya. walaupun memang reaksi saya memang awalnya nggak terima ya kalau Iya. gitu. Tapi kalau menurut saya mending itu memotivasi diri, misal dikatain kecil-kecil berarti, tapi kan kita bisa dengan fisik kita yang kecil, kita bisa lebih dari mereka yang misalnya fisiknya misal lebih besar dari kita, bisa dari intelektual kita atau dari pokoknya hal-hal yang mereka nggak bisa, kita bisa memotivasi diri kita tuh biar bisa lebih upgrade terus diri gitu. Kalau saya nganggapnya gitu sih kalau dari kami. Itu nggak dampak negatif sih, lebih ke dampak positifnya dari bullying begitu. Ya, sekarang teman-teman kan udah habis menjelaskan ya ini ya, tadi dampak, terus apa yang kalian lakukan jika mendapat bullying. Sekarang ada yang mau cerita apa enggak tentang pengalaman dari teman-teman sendiri? Ada yang mau cerita apa enggak? Bullying, Mungkin ya. jadi korban kayak Renata tadi, atau mungkin malah jadi pelaku. Ada yang mau cerita? Mungkin? Saya Apa dia? ini sering dibilang gendut. Terus saya apa sih namanya kalau dibilang gitu, kadang kayak terpuruk gitu loh, mikir di sini. Iya, Body shaming ya? iya. Padahal saya kalau ngaca ya nggak gede-gede. Oke, teman-teman, ada lagi? Kalau saya Apa? tuh hampir
mirip kayak si Dea tadi kan, kayak dikatain kamu gendut banget, mbok ya diet gitu-gitulah ya. Iya. Segala macam ya kan. Nah, terus giliran pas saya ngacap tuh saya kayak mengintrospeksi gitu loh, kayak masa sih segini kok Kan nggak dibilangin gendut. gendut ya Iya. kan. Iya. Nah, terus di situ saya mencoba menjadikan apa yang diomongin itu bukan sebagai saya langsung down gitu, enggak ya, walaupun ada di sisi lain tuh saya down, tapi di situ mencoba untuk menjadikan itu semua tuh motivasi. Jadi apapun yang dikatakan itu, misalnya kamu gendut banget, sana lo diet, nanti kalau kurus mesti bagus gini dan sebagainya. Nah di situ saya jadikan motivasi. Dari situ saya mulai kayak apa ya, merawat diri lah, misalnya kayak makanan tuh kayak bener-bener dijaga. Yang awalnya tuh jajan sembarangan, terus habis itu makan makanan nggak sehat. Nah di situ udah mulai dijaga, jadi kayak menjadikan omongan itu suatu motivasi ya, walaupun di sisi lain juga merasa down, tapi di situ mencoba untuk bangkit lagi. Nggak melulu kita harus tetap di titik itu kan, kita Iya, juga betul. bisa merubahnya itu menjadikan sebuah motivasi. Iya. Gitu teman-teman. Nah sekarang kita, kenapa sih kita tuh nggak boleh melakukan bullying kepada orang lain? Kan udah pernah jadi korban ya. Nah Ya. itu ada rasa ingin membalas gitu apa tidak? Pernah. Pernah rasa ingin membalas gitu. Jengkel ya mungkin dia Iya. dibully gitu. Nah kenapa sih kita nggak melakukan itu kepada orang lain? Karena takut menyakiti Iya. hatinya lagi. Ya. Karena kita kan pernah jadi korban, jadi Iya. kalau kita gituin orang tuh ya sebenarnya kayak impas ya, kayak Iya. maksudnya kayak kita pernah digituin, kita Kita gituin orang tuh puas. impas, Iya, puas betul. cuma buat apa gitu. Iya. Ya betul itu. Mungkin yang kalian pikirkan udah pernah merasakan. Jadi kan kalian mikir orang lain takut merasakan apa yang kalian rasakan Iya. dulu. Itu juga benar. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi kan bullying memiliki dampak negatif ya. Iya. Nah, aslinya itu bullying itu memiliki dampak negatif dan positif. Kalau dari cerita teman-teman tadi kan dampak negatif semua kan. Nah, mungkin ada yang tahu dampak positif dari bullying? Nggak Nggak tahu ya. Nah, Nah, aslinya dampak positif dari bullying itu adalah jika kita menerima olok-olok atau kita menerima bullying verbal tadi, itu kita bisa jadikan itu motivasi untuk diri kita. Mungkin misalnya saya dibilang gendut gitu kan. Nah, saya memotivasi diri saya sendiri biar saya nggak dibilang gendut itu gimana ya. Nah, saya memikirkan itu terus kan, jadi gimana ya, semangat saya untuk mungkin olahraga atau apa kan semakin besar. Jadinya itu kan menjadi sebuah dorongan untuk kita sendiri. Nah sekarang ini saya di sini punya kertas dan pulpen. Teman-teman saya suruh untuk membuat motivasi mungkin untuk ya ini untuk kita bersama, motivasi jika kita terkena bullying. Saya bagikan dulu kertasnya ya. Iya. Wahyu, Devina, ini Renata, ini dia. Ini pada bawa pulpen nggak? Enggak. Oh ya, ini saya sudah siapkan. Bisa diambil? Kasih. Iya. Mungkin untuk menulis motivasi ini kita butuh minta berapa menit dari kalian? 5 menit. 5 menit? Iya. Ya silahkan 5 menit. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. Iya. Bisa ditulis. Apa ya? Kalian harus apa? Motivasi untuk diri kita sendiri dan teman-teman. oh berarti nggak diri kita tok, tapi Enggak diri kita toh. yang korban bullying. Iya, yang mungkin kita ambil yang ya kita ambil garis besarnya saja Oh. untuk kita dan untuk teman-teman. Apa ya?
usah tergesa-gesa. Ya. Iya. Oh iya. Bisa diskusi, boleh berdiskusi, silakan. Kan ini kan juga nggak cuma buat diri kita sendiri kan, mungkin bisa untuk orang-orang di luar sana atau apa. Nanti dijelaskan. Oh, oke. Ya nanti dijelaskan ya teman-teman nanti. Satu-satu. Ya satu-satu dong. Waduh. Nggak cuma satu ya teman-teman ya, beberapa atau Iya. terserah kalian. Lu bisa. Bebannya bisa. Pulpennya Bisa. Oh iya. berarti ini teman-teman tuh udah pernah jadi korban bully semua ya, Sudah. atau mungkin malah udah ada yang jadi pelaku. Nah jujur aja, Wahyu mesti jadi pelaku ya. Saya jadi korban dibully. Yang bener. Karena saya gemuk. Saya juga gemuk. Tapi kan orang-orang ngomongin saya body shaming. Nggak apa-apa, itu kan yang saya bilang tadi itu kan bisa jadi motivasi kamu. Nggak boleh dihajar ya orangnya. Ya nggak boleh dong, nanti kamu masuknya ke bullying fisik, nanti malah bisa jadi panjang itu. Kan pengen saya gebukin, Loh, Pak. jangan gitu dah ya, kan kita Sakit hati sebenarnya. ya, namanya juga dibully juga sakit hati. Ya, iya, Orang Pak. mana yang dibully malah seneng, kan nggak ada Wahyu. Iya, karena itu Iya. mencoba menguatkan diri toh. Betul. Kalau bisa kita jangan pernah menyimpan dendam ya buat siapapun. Iya, Karena nanti dendam- dosa. Betul, dosa. Kan kalau kamu ditampar menggunakan pipi kiri, kasih pipi kananmu. Betul, iya. Siap. Siap. Bisa sekali. Kan rajin sekolah minggu. Iya. Aman. Ya, mungkin udah Tidak selesai belum? jadi Belum. Belum. Belum selesai. Belum, sedikit lagi nih. Ya, silahkan teman-teman. Nggak usah terburu-buru. Pokoknya intinya dari pengalaman-pengalaman yang pernah dulu-dulu teman alami ya, itu kita ambil sisi positifnya aja. Oke. Baik. Jangan pernah, itu tadi, jangan pernah menaruh dendam pada orang yang mungkin membuli kita. Jika kita dibully ya kita harus melakukan yang membuli dengan baik. Kasihlah orang yang Jadi kita. iya menjadi kita. Udah? Selesai? Sudah. Sudah. Ya mungkin bisa dibaca ya. Ya. Mulai siapa dulu ini? Dia. Mulai dia dulu. ayo Oh dia. silakan Betul, dia. ya. Kalau saya tuh yang pertama cuek, kayak cuek aja nih kalau dibully nanti, terus kayak tutup telinga aja, hiraukan perkataan orang lain, terus percaya diri, kayak menerima setiap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Ya. Kalau misal kita udah menerima itu kan kita jadi pede kan. Terus sama yang terakhir sama sih love yourself. Oke. Cintai diri sendiri. Cintai Oke. diri sendiri. Udah. Lanjut. Oke. Mantap. Kalau aku nggak usah diambil hati, cuek saja. Kayak apa dikatain kecil bocil itu nggak apa-apa, emang kecil Iya. gitu. Terus
harus berani kalau misal yang kamu yang dibully itu menurut kamu tuh udah membawa yang benar-benar kriminal lah, itu langsung harus berani ngelaporin ke ya mungkin yang lebih berwajib. Terus sama jangan takut kalau kamu itu benar Ya gitu. betul. Gitu. Selagi kita benar jangan takut. Laporin aja kalau misal kita benar. Iya, kalau udah keterlaluan mungkin bisa Ya. dilaporkan ya. Ya. Betul. Lanjut. Oke, kalau dari aku buat teman-teman yang ngalamin bullying itu Bullying. ya bullying dengan cara Bullying. udah amat gitu loh. Kayak nggak usah dipikirin, nggak usah ditanggepin gitu-gitu, terus cuek. Terus habis itu apa ya, kayak meningkatkan rasa kayak kepercayaan diri gitu loh. Terus apa ya, kayak nggak usah dipikirin, terus bikin apa ya, cara biar yang bully itu jadi nggak mau membuli lagi gitu. Terus sama kalau misalnya itu kita bisa laporin Iya. ke guru atau ke mana gitu yang aman gitu. Iya, betul. Udah? Lanjut, Wahyu. Kalau aku ya jadilah dirimu sendiri. Jangan dengarkan apa kata orang lain yang belum tentu mengerti diri kita yang sebenarnya seperti apa. Terus kita juga harus cintai diri sendiri kan ya. Kalau bukan diri sendiri mau siapa lagi kan. Terus habis itu kita tuh harus bersyukur sama apa yang kita milikin. Selalu love yourself dan tetap semangat untuk menjalani hidup karena masih banyak cobaan yang belum kita coba. Oke. Semangat teman-teman. Iya. Iya. Mungkin itu kertasnya bisa disaling tukar ya Iya. sama teman yang lain, diputar atau gimana terserah. Ini. Lagi Oke. Lebih. sini Wahyu. Ya, Udah ditukar semua. oke. Udah. Nah, Iya. stop. Sekarang ini disimpan ya itu ya teman-teman. Oh, Iya. Iya. Udah ya teman-teman ya ini ya. Iya. Kan kita habis memotivasi diri kita sendiri dan teman-teman ini. Nah, sekarang mungkin kita kan udah mengetahui yang lebih dalam. Ya. Iya. Nah, sekarang kesimpulannya, teman-teman udah siap belum kalau misalnya teman-teman menemukan ada teman-teman yang lain jika dibully, kita harus merangkul atau apa yang kalian lakukan udah tahu apa belum teman-teman? Kita Kita tahu harus sedikit mungkin. kita harus mengasih motivasi. Ya, Mengeluarkan motivasi. ya betul. Mungkin ada lagi? Memberikan rasa empati. Ya, memberikan rasa empati, betul. Apalagi? Apa dia? Membantu. Ya, membantu. Memberikan Agar- rasa nyaman. Iya, yang agar biar nggak insecure kita dorong. Terkadang itu ada orang tuh kalau yang udah dibully tuh mentalnya kena. Iya. Tahu ya teman-teman ya, Ya. mentalnya kena terus kita kan juga nggak tahu latar belakang dari orang yang dibully itu kan. Ya. Nah, besok kalau misal teman-teman mengalami ada yang teman kalian yang gitu, besok harus ya gimana ya, dirangkul bersama harusnya. Kita kasih pemahaman tentang bullying seperti tadi saya mengasih pemahaman tentang positif negatif tadi. Nah mungkin itu bisa dipraktekkan kepada yang jadi korban itu ya. Nah sekarang saya mau tanya ini kan udah mau setengah jam ya teman-teman. Iya. Nah sekarang saya mau tanya pesan dan kesan teman-teman mengikuti bimbingan ini tuh apa? Mungkin satu-satu dulu dari siapa? Dari Wahyu. Dari Wahyu mungkin Ya. satu-satu silahkan. Saya senang bisa mengikuti ini bimbingan. Saya bisa tahu dampak positif negatif. Ternyata bullying itu ada positifnya juga, nggak hanya negatifnya. Iya. Terus juga kita bisa mendapatkan motivasi dan dorongan setelah melakukan ngobrol-ngobrol santai seperti ini tadi. Terus habis itu saya juga lebih memahami ternyata banyak juga teman-teman yang memiliki masalah tentang bullying, nggak cuma hanya saya. Ya, Divina. Oke, kalau dari saya senang mengikuti kegiatan ini. Terus juga dapat pengetahuan baru tentang Iya. bullying. Ternyata bullying itu ada dampak positifnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Udah? Udah. Ya Renata. Kalau saya mungkin dari kegiatan bimbingan kelompok ini bisa mungkin tahu ya tadi dampak negatif kan. Selama ini taunya bullying itu cuma ada dampak negatifnya aja, ternyata dampak positifnya juga ada. Kita bisa lebih memotivasi diri kita sendiri dengan
kata-kata bulian. Tapi juga ya sebagai pelaku ya jangan melulu untuk mengata-ngatai orang tuh dengan bulian gitu. Bisa lebih kayak ya negurnya dengan yang sopan gitu. Iya. Gitu. Udah dia sekarang. Kalau saya senang melakukan bimbingan ini karena tadi ternyata ada yang sama juga masalahnya, pernah dibully. Iya. Terus kayak tadi jadi tahu dampak positif, terus jenis-jenis bullying juga ternyata ada 4 itu tadi. Iya. Gitu. Iya. Sekarang kita udah mau sampai akhir ini. Nah, kira-kira kalau minggu depan kita melakukan bimbingan lagi gimana? Dengan masalah yang berbeda. Boleh. Pada mau apa enggak itu kira? Mau. Nah, itu nanti mungkin bisa dijadwalkan ya. Ada yang mengkoordinasi ya besok ya. Iya. Bisa saya panggil, saya beri surat untuk kesini. Iya. Sekarang sebelum mengakhiri kegiatan kan tadi kita mulai dengan berdoa. Nah, sekarang kita tutup dengan berdoa. Siapa yang memimpin? Saya Pak. Ya, Wahyu. Oke, silakan. Mari semuanya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Sekarang terima kasih ya teman-teman ini udah mau menyempatkan waktunya ke sini. Ya, semoga tadi hal yang saya berikan berkenan dan bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Sampai bertemu minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih Wahyu, Devina. Ya. Terima kasih.